Bayangkan, seorang raja yang memerintah selama 66 tahun, yang membangun lebih banyak monumen daripada Firaun manapun dalam sejarah, yang punya istri begitu banyak, hingga para sejarawan pun kesulitan menghitungnya. Dan dari semua istri itu, lahirlah lebih dari 100 anak. Dia bukan tokoh dongeng, dia nyata. Dia adalah Ramses kedua, atau yang lebih dikenal sebagai Ramses yang Agung, dan hari ini, kita akan membongkar fakta-fakta paling mengejutkan tentang dirinya, termasuk misteri dari lebih dari 100 keturunannya yang tersebar di sejarah Mesir kuno. Selamat datang, tetap di sini, karena cerita ini jauh lebih gila dari yang kamu bayangkan. Ramses kedua lahir sekitar tahun 1303 sebelum Masehi. Ia adalah anak dari Firaun Seti Ai dan Ratu Tuya. Sejak kecil, ia sudah disiapkan menjadi pemimpin besar. Pada usia sekitar 14 tahun, ia sudah diangkat menjadi komandan militer. Dan pada usia sekitar 25 tahun, ia resmi naik tahta sebagai Firaun Mesir. Ramses kedua memerintah selama 66 hingga 67 tahun, sebuah rekor yang hampir tidak tertandingi dalam sejarah dunia kuno. Ia hidup hingga usia sekitar 90 tahun. Di era ketika rata-rata orang hanya hidup 30-40 tahun. Dan selama 66 tahun itu, ia tidak hanya duduk di singgasana, ia berperang, ia membangun, ia bercinta, ia memerintah, dan ia menciptakan legenda yang bertahan 3000 tahun hingga hari ini. Ramses kedua diperkirakan memiliki antara 100 hingga 200 anak. Angka yang para sejarawan masih perdebatkan hingga sekarang. Catatan yang paling banyak dikutip menyebut sedikitnya 96 putra dan 60 putri. Jadi total minimal 156 anak, tapi beberapa sumber menyebut angka mendekati ke 200. Dari mana semua anak ini berasal? Ramses memiliki dua istri utama yang ia sebut istri agung raja, yaitu Nefertari yang sangat ia cintai dan Isetnofret. Tapi selain dua istri agung ini, ia juga memiliki puluhan selir lainnya, termasuk putri-putri dari kerajaan Hittite, Babilonia, dan Suria yang ia nikahi sebagai bagian dari perjanjian diplomatik. Kalau kamu pernah melihat foto-foto monumen megah Mesir kuno, kemungkinan besar kamu sedang melihat warisan Ramses II. Ia membangun atau memperluas lebih banyak kuil, obelis, dan patung daripada Firaun manapun sebelum atau sesudahnya. Beberapa karya terbesarnya meliputi, pertama, kuil Abu Simbel, dua kuil besar yang diukir langsung ke dalam tebing batu di selatan Mesir. Yang besar untuk Ramses sendiri, yang kecil untuk Nefertari. Kedua, Ramesseum, kuil pemakaman kolosalnya di Luxor, yang menginspirasi puisi terkenal Ozymandias oleh penyair Percy Shelley. Ketiga, ia juga banyak berkontribusi pada kompleks kuil Karnak dan Luxor yang sudah kita kenal. Tapi ada satu fakta yang lebih mengejutkan lagi soal pembangunannya. Ramses kedua terkenal karena sering menghapus nama Firaun sebelumnya dari monumen-monumen kuno dan menggantinya dengan namanya sendiri. Para arkeolog bahkan punya istilah khusus untuk ini, Cartouche usurpation, mengambil alih Cartouche orang lain. Tahun 1274 sebelum Masehi, Ramses kedua memimpin pasukannya melawan kerajaan Hittite dalam pertempuran Kadesh, salah satu pertempuran pertama dalam sejarah yang terdokumentasi secara detail. Pertempuran ini berakhir tanpa pemenang yang jelas, tapi yang menarik bukan hasil pertempurannya, melainkan apa yang terjadi sesudahnya. Sekitar 16 tahun setelah pertempuran itu, Ramses kedua dan Raja Hattusili ketiga dari Hittite menandatangani sebuah perjanjian perdamaian resmi. Dan perjanjian ini, yang dibuat sekitar tahun 1259 sebelum Masehi, dianggap sebagai perjanjian perdamaian tertulis tertua dalam sejarah umat manusia. Replika dari perjanjian ini bahkan tergantung di dinding kantor PBB di New York, sebagai simbol bahwa negosiasi damai bukan ide modern. Mumi Ramses kedua masih ada hingga hari ini dan tersimpan di Museum Nasional Peradaban Mesir di Kairo. Kondisinya sangat rawat. Wajahnya masih bisa terlihat dengan jelas, bahkan rambut putihnya pun masih ada. Analisis modern pada muminya mengungkapkan bahwa Ramses II menderita arthritis parah di akhir hidupnya, memiliki gigi yang sangat aus dan rusak, kemungkinan karena usia tua, mengalami aterosklerosis, pengerasan arteri, kondisi yang kita kira hanya penyakit modern, tingginya sekitar 175 cm, di atas rata-rata orang Mesir kuno. Yang paling dramatis pada tahun 1974, mumi Ramses kedua diberi paspor resmi Mesir untuk bepergian ke Prancis
untuk perawatan konservasi. Dan di kolom profesi di paspor itu tertulis, Raja meninggal dunia. Ya, Raja Mesir, yang mati 3000 tahun lalu. Masih butuh paspor untuk keluar negeri. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengejutkan dari video ini. 100 lebih anak. Apa yang terjadi pada mereka semua? Tahun ke-1995, arkeolog Ken Weeks memimpin ekskavasi di lembah para raja, Luxor. Dan di sana, mereka menemukan sesuatu yang mengubah sejarah arkeologi selamanya. Cafe 5, singkatan dari Kings Valley Tomb 5, ternyata bukan makam biasa. Ini adalah kompleks pemakaman dengan lebih dari 120 kamar yang telah diidentifikasi. Para peneliti percaya ini adalah makam bersama untuk para putra Ramses. Dua ini adalah makam terbesar yang pernah ditemukan di lembah para raja. Bahkan kemungkinan makam terbesar di seluruh Mesir kuno. Di dalamnya ditemukan situs sisa tulang dari puluhan individu, serta artefak dengan nama-nama putra Ramses yang terukir di dalamnya. Di antara lebih dari 96 putra Ramses, beberapa memiliki peran yang sangat menonjol. Amun-Herhotep, putra sulung dari Nefertari, istri yang paling dicintai Ramses. Ia adalah putra mahkota pertama dan sering digambarkan mendampingi ayahnya dalam relief pertempuran. Namun ia meninggal lebih dulu dari ayahnya. Ramses B, atau Ramses Junior, sempat menjadi putra mahkota menggantikan saudaranya yang meninggal. Namun ia pun meninggal sebelum sempat menjadi Firaun. Ramses, mungkin putra Ramses yang paling menarik. Ia adalah seorang imam besar dan arkeolog di zamannya sendiri. Ramses dikenal karena upayanya melestarikan monumen-monumen kuno Mesir. Ia menginventarisasi dan merestorasi bangunan-bangunan tua yang sudah rusak. Oleh beberapa sejarawan, ia disebut sebagai arkeolog pertama dalam sejarah. Merneptah akhirnya menjadi penerus Ramses kedua, setelah 12 putra mahkota meninggal lebih dulu. Merneptah naik tahta di usia yang sudah cukup tua, sekitar 60 tahun. Ia dikenal karena Stela Merneptah, dokumen tertua yang menyebut nama Israel secara tertulis. Soal putri-putrinya, ada satu fakta yang sangat kontroversial dan sering membuat orang terkejut. Setidaknya 2 atau 3 putri Ramses kedua kemudian menjadi istri dari Ramses kedua sendiri. Ya, kamu tidak salah dengar. Menikahi anggota keluarga dekat, bahkan anak sendiri, adalah praktik yang terjadi di kalangan keluarga kerajaan Mesir kuno untuk menjaga kemurnian darah kerajaan. Ini bukan hal yang dilihat seperti cara kita melihatnya hari ini. Ini adalah bagian dari struktur politik dan religius yang sangat berbeda. Beberapa nama putri yang kemudian menjadi istri Ramses antara lain Bintanat dan Meritamen, keduanya adalah putrinya sendiri. Pertanyaan ini adalah salah satu yang paling sering ditanyakan dalam sejarah, dan jawabannya hingga hari ini masih diperdebatkan. Banyak sejarawan dan teolog percaya bahwa Ramses II adalah Firaun yang diceritakan dalam kitab-kitab suci sebagai penindas bangsa Israel dan lawan dari Nabi Musa. Bukti yang sering dikutip antara lain: pertama, periode pemerintahan Ramses kedua cocok secara kronologis dengan perkiraan waktu eksodus bangsa Israel. Kedua, Ramses kedua dikenal sebagai pembangun besar yang menggunakan tenaga kerja paksa skala masif. Ketiga, kota Pirameses, kota besar yang dibangun Ramses kedua di Delta Nil, diyakini sebagian arkeolog sebagai kota yang disebut Rameses dalam kitab Keluaran. Namun tidak semua sejarawan setuju. Beberapa menunjuk Firaun lain seperti Thutmose ketiga atau Amenhotep kedua sebagai kandidat yang lebih mungkin. Dan ada pula sejarawan yang berpendapat tidak ada bukti arkeologi yang cukup kuat untuk membuktikan kisah Eksodus dalam skala yang digambarkan secara tekstual. Pengaruh Ramses kedua tidak berhenti di buku sejarah. Ia hadir di mana-mana dalam budaya populer modern. Dalam film klasik The Ten Commandments tahun 1956. Karakter Firaun Ramses diperankan oleh Yul Brynner. Dalam film animasi The Prince of Egypt tahun 1998, Ramses menjadi salah satu karakter utama. Puisi Ozymandias, karya Percy Shelley, yang mungkin pernah kamu baca di pelajaran sastra, terinspirasi langsung dari patung Ramses II yang hancur di Ramesseum. Baris terkenal dari puisi itu tentang raja dari segala raja yang kini hanya tinggal puing di padang pasir adalah perenungan tentang betapa fanaannya kekuasaan manusia. Ramses II, seorang pria yang lahir lebih dari 3.300 tahun lalu, yang hidup dalam dunia yang tidak bisa kita bayangkan sepenuhnya, yang membangun monumen-monumen yang masih berdiri hingga hari ini, yang punya 100 lebih anak, dan masih sempat memimpin perang
menandatangani perjanjian damai pertama di dunia, dan meninggalkan jejak di hampir setiap sudut Mesir. Mungkin kita tidak akan pernah tahu semua rahasianya. Mungkin pasir Mesir masih menyimpan makom-makom yang belum kita temukan. Mungkin ada putra atau putri Ramses yang namanya tidak akan pernah kita ketahui. Tapi satu hal yang pasti, nama Ramses kedua akan terus hidup selama manusia masih penasaran dengan sejarah. Kalau video ini membuat kamu kagum dengan sejarah Mesir kuno, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Dan tulis di kolom komentar, fakta mana yang paling mengejutkan kamu hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.